옷 벗기는 건 일도 아니야. Drama ini bercerita tentang kasus kematian seorang murid di sekolah. Polisi menyimpulkan kejadian ini sebagai kasus bunuh diri. Akan tetapi semua berubah di saat seorang siswa mengaku melihat si pembunuh. Tak lama setelah mengaku, siswa tersebut mengalami kecelakaan. Sekolah jadi gempar dan media menuntut penjelasan pihak berwenang. Para siswa yang tak puas memutuskan untuk melakukan persidangan sendiri di hadapan seluruh murid untuk mencari tahu kebenaran atas kematian teman mereka. Dan Solomon perjuri pun dimulai. Di awal cerita menampilkan ruang kelas di mana para siswa sedang belajar. Kejadian ini 2 bulan sebelum kasus pembunuhan terjadi. Siswa ini bernama Lee So-woo. Sementara murid wanita ini bernama So-yun, siswi yang berprestasi. So-yun yang sedang berdiri di tangga terkejut mendengar suara pecahan kaca. Ternyata suara itu berasal dari ruang laboratorium di mana So-woo sedang berkelahi dengan Wo-hyuk. Hingga seketika membuat lokasi laboratorium dikerubuni murid-murid. Saat makin terpojok, So-woo sempat menatap So-yun yang berada di luar laboratorium dengan tatapan seperti memohon pertolongan. Sesaat kemudian, guru-guru datang dan menghentikan keributan itu. So-woo kemudian dipanggil untuk menemui ketua yayasan sekolah. Ketua yayasan yang bernama Han Kyung-moon langsung menyimpulkan kalau So-woo lah yang bersalah. 우리 전국 고등학교 이번 일 좀 심각해. Alasannya karena So-woo berkelahi dengan Choi Wo-suk yang merupakan anak dari ketua komite pencegahan kekerasan di sekolah. Dan atas kejadian ini tentu saja ayah Wo-hyuk meminta agar So-woo dihukum. Karena itu ketua yayasan menawarkan So-woo untuk dipindahkan ke sekolah lain. Namun si So-woo menolak. Sebelum So-woo meninggalkan ruangan, ketua yayasan sempat menyebutkan nama seseorang yaitu Ji-hoon. Dia bertanya apakah Ji-hoon mengetahui kejadian itu. 지훈이도 아니? 지훈이도 알고 있어? Akan tetapi So-woo pergi tanpa menjawabnya. 또 맨날 앉아있는 우리 반 이소우? 그건 나도 모르겠어. 미쳤다. Keesokan harinya, dari obrolan teman-teman So-woo, diketahui tiap orang yang bermasalah dengan Wo-hyuk hidupnya tidak akan tenang. Siapapun yang menentangnya justru yang akan bermasalah meskipun benar. 누가 견디냐? 불쌍해. 끝났다고 봐야지. Karena itu, saat wali kelas menanyakan siapa saja yang menyaksikan kejadian di lab kemarin, satu kelas termasuk So-yun sepakat diam. Tidak ada satupun yang bersedia menjadi saksi. 너도 정말 못 봤어? 못 봤어요. Ternyata So-woo melihat ketika So-yun mengatakan bahwa dia tak menyaksikan kejadian kemarin. Dengan kecewa, So-woo pergi setelah menegurnya. Kalau So-yun sama saja dengan yang lain. Kejadian di lab menyebar dengan cepat di sosial media sekolah. 흑수저가 쟤다. 개 같은 학교. 싸운 거야? 체육이 안 말렸어. 3 hari kemudian, sidang komite dilaksanakan. Meskipun yang berkelahi 2 siswa, tetapi komite hanya memanggil So-woo. So-woo yang sudah enak mengabaikan pemanggilan sidang. 가해 학생 입장하세요. 이소우 학생. So-woo datang ke kelas untuk mengambil barang-barangnya kemudian pergi begitu saja. Sebelum meninggalkan sekolah, So-woo menoleh untuk terakhir kali. Dia memberikan jari tengah kepada semua orang yang melihat kepergiannya. Hade. 2 minggu kemudian di tanggal 26 Desember, siswa bernama Jun-yong sedang memarkirkan sepedanya. Ia melihat seorang laki-laki sedang berdiri di sekitar gedung sekolah. Saat melewati semak-semak, Jun-yong melihat sebuah tangan yang tertutup oleh tumpukan salju. Untuk memastikan apa itu sebenarnya, Jun-yong menggali sedikit salju dan terkejut saat mengetahui ternyata itu adalah mayat So-woo. Jun-yong menjadi saksi ke-1. Kemudian tak lama So-yun pun datang dan ikut melihat kejadian itu yang menjadi saksi kedua. Polisi dan ambulan dipanggil. Sekolah gempar dan telepon tak berhenti berdering. 네가 얼마나 허술하면 사라고. Akibat kejadian ini, seorang petugas keamanan sekolah sampai harus dipecat karena dianggap tidak becus menjaga keamanan sekolah. 제 사정 한 번만 봐주십시오. 예? 아 글쎄. 잠깐 좀 부탁해요. Kemudian rapat sekolah digelar.
guru wali kelas Sowu dipanggil untuk memberikan pernyataan. 성적은 상위권이었습니다. 가정 환경 평가는 5등급. 우울증 증세가 좀 있었고. Guru itu berkata meskipun nilai-nilainya bagus, namun Sowu menunjukkan tanda-tanda depresi. 한 3천만 원 정도가 적당할 것 같습니다. 우리 사건과 매우 유사합니다. 지금까지 건들 필요가 있을까요? Karena polisi ini menduga kasus bunuh diri, pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan semua dokumen Sowu dan memberikan kompensasi pada keluarganya sebesar 30 juta won. 많이 놀랬지? Di sisi lain, Soyun dan Junwong dipanggil untuk dimintai keterangan oleh detektif Oh dan detektif Go. Junyoung memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihatnya. 자전거 세워놓고 교실로 가는데 뭐가 나와 있어서 Saat dia melihat sebuah tangan di semak-semak, hanya Soyun yang tak jadi mengungkapkan ceritanya. Detektif Oh mengeluh karena pihak sekolah terburu-buru ingin menutup kasus, padahal mereka belum menemukan motif dan kronologi yang jelas. 이 학교는 유난히 서둘러요. Soyun dan Junyoung kembali ke kelas di mana wali kelas mereka sedang memberi pengarahan tentang tragedi ini. 너희들한테 어떻게 말을 해야 교실에 들어오는 게 오래 걸렸어. Setelah mendengar ucapan wali kelas, murid-murid baru menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan teman mereka. Ketika sedang menunggu ibunya yang juga salah satu guru di sekolahnya, melihat Junyoung dan Soyun sedang berdiri di tempat Sowu terjatuh. Malam harinya, Soyun merenungi tragedi yang terjadi hari ini. Ternyata Soyun sudah membuat surat keterangan saksi untuk membantu Sowu. Penyesalan tampak di wajahnya karena Soyun tidak sempat menyerahkan surat itu. Di halaman medsos sekolah, beragam reaksi ramai membicarakan tentang tragedi ini. Diperlihatkan juga laki-laki yang pagi tadi dilihat oleh Junyoung ikut memantau aktivitas di medsos sekolah mereka. 일찍 왔으면 내 단골 맛집 데려가는 건데. Di tempat lain, juri bertemu dengan Chorong. Juri mengungkapkan kalau ini bukanlah kasus bunuh diri, karena dia melihat pembunuhnya. 자살 아니야. 아, 예, 안녕하세요. 아, 예, 예. Beralih ke kantor polisi, sekolah menelepon detektif Oh untuk mengabarkan info yang sedang ramai di medsos sekolah agar polisi mengeceknya. Dari rekannya, detektif Oh mengetahui kalau Wohyuk adalah anak orang kaya yang suka mencari masalah dan tak tersentuh oleh hukum. 부모는 아나무인 개진상 타고 한탕 달리시다가 잡혔어. Ia kemudian menemui Wohyuk yang kebetulan baru saja ditangkap karena berkendara ugal-ugalan. Saat ditanya mengenai kasus ini, Wohyuk terlihat santai dan cenderung meremehkan detektif Oh. Apalagi setelah ayahnya datang dan marah-marah di kantor polisi. 막 고문하나? 일단 경찰 하나 옷 벗기는 건 일도 아니야. Ayahnya mengancam akan membuat keributan dan membuat detektif Oh dipecat apabila terus mengganggu anaknya. Ketua yayasan mengingatkan agar detektif Oh agar tidak menyentuh salah seorang muridnya. Han Kyo-moon berkata kalau tindakan detektif Oh menahan muridnya yang masih di bawah umur adalah ilegal. 나는 좀 이해가 안 갔어요. 연락할 의무 지키셨습니까? Esok harinya karena kasus sudah ditutup, semua guru diinstruksikan untuk mengembalikan situasi menjadi normal. Terlihat Wohyuk dan gengnya dengan santai masuk sekolah seperti tak pernah ada kejadian apapun. Ketika sedang membahas rumor yang sedang ramai, Soyun bersama dengan Yujin dan Sohee ditegur oleh guru untuk menyuruh mereka agar belajar, alih-alih membicarakan kasus yang sudah selesai. 다음엔 더 조용히 들을게요. 누가 너 때문에 깼대? Junyoung tinggal bersama ayah dan ibunya. Ibu Junyoung memiliki masalah kesehatan dan selalu menyalahkan Junyoung atas apa yang terjadi pada ibunya. Bukan hanya itu, semua hal yang Junyoung lakukan selalu salah di mata ibunya. Duh, kasihan. Tentu saja kondisi ini membuat Junyoung sedih dan tertekan. Dirinya sebagai anak tak bisa melawan. Namun yang lebih menyedihkan, ayahnya hanya berdiam dengan ocehan istrinya. 누리며 자유로운 영혼으로. Saat upacara peringatan Sowu, Junyoung meninggalkan aula lebih awal dan itu membuat Soyun khawatir. Laki-laki yang dilihat Junyoung di pagi hari saat menemukan Sowu ternyata adalah Han Ji-hoon, anak dari ketua yayasan yang merupakan siswa dari jurusan musik. Dalam kilas balik, diketahui Ji-hoon dan Junyoung merupakan teman akrab. Soyun mencari keberadaan Junyoung. Tiba-tiba sebuah notifikasi masuk pada ponselnya. 무슨 일 있어? Notifikasi itu berisi pesan selamat tinggal dengan foto Junyoung yang sedang berada di atap gedung.
Soyun seketika panik dan langsung berlari menuju lokasi. Ia meminta Junyoung menunggunya untuk berbicara. Sementara itu Junyoung sudah berdiri di atas sebuah gedung. Tapi sepertinya ia mengurungkan niatnya, karena ketika Soyun tiba, Junyoung sedang dalam posisi duduk meringkuk di bawah. 지금 힘드니까 나 무섭잖아. Soyun memarahi Junyoung bagaimana bisa Junyoung melakukan ini, padahal betapa menakutkannya melihat Sowu meninggal. Soyun meminta Junyoung untuk bertahan seberat apapun hidupnya. Mereka baru 18 tahun, padahal kematian belum tentu menyelesaikan masalah. Percaya saja bahwa kehidupan akan selalu menjadi lebih baik. Petugas keamanan yang sudah dipecat akan meninggalkan sekolah. Saat melewati ruang kepala sekolah, ia menendang pintu ruangan sampai ada sesuatu yang terjatuh. Ternyata itu adalah sebuah amplop yang ditujukan untuk kepala sekolah. Entah apa maksudnya, penjaga sekolah mengambil amplop itu dan membawanya pergi. Di pagi hari tanggal 1 Januari, Soyun menerima surat misterius. Surat itu berisi tentang pengakuan seseorang yang melihat kejadian naas di tanggal 25 Desember malam. 자살한 것이 아닙니다. Pengirim misterius ini menuliskan bahwa ia melihat Wohyuk bersama dua temannya mengeroyok Sowu hingga menyebabkan Sowu terjatuh dari atas gedung dan tewas. 살해당했습니다. Setelah mendengar juri mengatakan bahwa ia menyaksikan pembunuhan Sowu, Chorong membujuk juri untuk membuat pengakuan secara anonim dan mengirimkannya kepada Soyun yang ayahnya adalah detektif penanggung jawab kasus ini. Setelah menerimanya, Soyun menyerahkan surat itu kepada ayahnya dan mulai berpikir apa langkah yang harus ia lakukan. Soyun bertanya mengapa si pengirim memberikan surat itu kepadanya. 이 일은 더 이상 생각하지 마. 거기 써진 이소호 최우혁도 우리 반 애들이고. Ayah Soyun yang juga detektif Go menyuruh Soyun untuk tidak memikirkan apapun karena ia yang akan mengurusnya. Soyun masih kepikiran karena rumor Wohyuk lah yang menghabisi Sowu sudah ramai duluan di blok sekolah sebelum surat kaleng itu dikirimkan kepadanya. 나한테 보냈을까? Keesokan harinya, detektif Go mendatangi sekolah dengan maksud membuka kembali penyelidikan kasus Sowu. Karena sekarang ada seseorang yang mengaku sebagai saksi yang melihat kejadian itu secara langsung. Maka pihak kepolisian harus menindaklanjuti laporan dan melakukan penyelidikan ulang. Pihak sekolah tentu keberatan. Sekolah berdalih bahwa mereka memang sudah menduga rumor yang muncul di blok sekolah. Mereka akan menyebar keluar sekolah. Detektif O datang kemudian. Dia tetap akan melanjutkan penyelidikan karena ada indikasi kasus menjadi kasus pembunuhan. Kepala sekolah berdalih bila polisi membuka kembali investigasi hanya karena surat kaleng yang tidak jelas, itu dampaknya akan buruk bagi murid-murid. 보나마나 애들 장난인데 올 때까지 계속 할 거라는 뜻입니다. Maka diputuskanlah akan diadakan sesi konseling psikologis untuk murid-murid di kelas Soyun. 평소에 최우혁 학생이랑 뭐 사이가 안 좋았다거나. 우리 팀 앞으로 배달된 건데 좀 보셔야 될 것 같아요. Di tempat lain, surat kaleng yang sama juga dikirimkan kepada sebuah stasiun televisi. Singkat cerita, konseling yang diberikan kepada para siswa diadakan di masa liburan sekolah. Namun beberapa siswa menyadari alasan sebenarnya adalah polisi sedang berusaha menggali informasi dari mereka. Dari semua siswa yang melakukan konseling hari itu, hanya juri yang menampakkan semangat. 신중해 보였거든요. 심리 상담한다는 얘기 들었을 때. Namun tiba-tiba ia enggan mengatakan apapun. 글쎄요. Sepulang sekolah, Juri dan Chorong berpapasan dengan Wohyuk dan gengnya. Sikap Juri yang seperti menantang membuat Wohyuk merundungnya. 뭘 보냐고 미친아. Setelah Wohyuk pergi, Juri dan Chorong dihampiri oleh reporter Park, orang dari stasiun televisi yang menerima surat kaleng yang sama. 전국구 다니니? Di sisi lain, saat mengantarkan minuman untuk detektif, Soyun melihat catatan detektif Oh di mana tertulis bahwa Juri dan Chorong memiliki kemungkinan paling besar sebagai pengirim surat. Karena itu Soyun mengajaknya bertemu. Selama pertemuan, Juri tampak tegang dan was-was. Berbeda dengan Chorong yang dengan senang hati bercerita kegiatannya di malam Natal. Juri malah kesal dan marah saat ditanya. Dia menolak menjawab dan segera pergi. 딱 거기까지야. 네가 왜 궁금해? 너 그때 글 때문에 Semua itu disebabkan Soyun mencurigai mereka berdua. Jadi Juri memutuskan untuk menerima tawaran reporter Park untuk melakukan interview yang disamarkan.
Sementara Park didamprat oleh pihak sekolah karena terus mengganggunya. 김민 기자입니다. 한마디 해주시죠. 깍이다. 어쩔래? Malam harinya, Soyun berkumpul bersama Yujin dan Sohee dan mereka membicarakan Corong dan Juri. Sohee berkata bahwa Corong terlalu baik karena mau berteman dengan Juri. Soyun mengetahui seberapa buruknya perlakuan Wohyuk kepada Juri. 자, 들어가시죠. 요청하시는 거 전부 다 말입니다. Reporter Park mendatangi sekolah untuk melakukan wawancara. Ternyata surat pengakuan yang diterima reporter Park sebenarnya tidak langsung ditujukan kepadanya. Awalnya surat itu ditujukan untuk kepala sekolah, tetapi surat itu dibuang kemudian ditemukan oleh seseorang dan barulah dikirim ke stasiun televisi. Semua kejadian itu dijelaskan dalam surat tambahan yang ada bersama surat kaleng. 도대체 이서욱은한테 무슨 일이 있었던 겁니까? Seorang siswa membunuh teman sekelasnya. Pihak sekolah membungkam para saksi dan polisi membantu mengubur kasus. Reporter Park menuduh kepala sekolah menutupi kejadian yang sebenarnya. Soyun mengirimkan pesan pada Ji-hoon, tapi dia hanya merespon dalam hati bahwa ia juga ingin tahu jawabannya. 더 있을 거라는 건 생각도 못했어요. 뭐가 됐든 마음 단단히 먹어. Liputan kasus Sohu disiarkan Park di televisi. 도대체 무슨 일이 있었던 걸 고발장이 도착한 것입니다. Melalui siaran itu dibongkarlah oleh saksi-saksi yang disamarkan tentang identitas pelaku. 복수당할까봐 의사 휘두르고. Pihak sekolah pun terseret karena dinarasikan mencoba menutupi kasus dan membungkam saksi. Namun anehnya, Juri justru terlihat senang, berbeda dengan yang dirasakan Corong. Setelah menonton siaran itu, dengan menangis Corong menemui Juri karena ia mulai meragukan kebenaran tindakannya. Corong mengajak Juri ke kantor polisi untuk membuka identitas mereka dan memberikan kesaksiannya. 우리가 고발장 썼다는 거. 무슨 일이 벌어졌는지. Corong tidak mengira bahwa karena surat yang mereka tulis, situasinya akan sekacau ini. Juri menolak karena takut Woo-hyuk akan balas dendam begitu mengetahui dirinya lah yang menyeretnya ke dalam masalah besar ini. Juri malah memarahi Corong. Karena Corong panik, dia mendorong Juri kemudian berlari menjauhinya. 집 밟고 저러는 거냐고 하고. 남들이 속으로 널 얼마나 비웃는지 알아? Sayangnya ia tak melihat saat menyeberang jalan, hingga sebuah truk menabraknya. Duh, apes. 여보세요? Juri melihat kejadian itu, namun memang dasarnya pengecut, ia hanya diam dan menutup mata. Keesokan harinya, sekolah gempar. Para wali murid menuntut penjelasan pihak sekolah, mengapa kasus ditutup sebagai bunuh diri hanya dalam waktu sehari, dan mulai meragukan penyelidikan polisi. Para wali murid juga menuduh polisi dan pihak sekolah berkomplot untuk melindungi pelaku. 궁금한 사안 있으면 질문해 주시기 바랍니다. 자살이라는 증거는 아니죠? 이소근의 사인은 뇌좌상으로 Hingga mereka mengkhawatirkan anak-anaknya. Meski pihak kepolisian mencoba menjelaskan bahwa ini adalah benar-benar kasus bunuh diri, tapi para wali murid tetap tidak percaya. 비난이나 억지로 좀. Sementara itu, Corong dinyatakan koma. Soyun menuduh Juri yang menyebutnya sebagai pengirim surat. Juri menyangkal dan melimpahkan semua kesalahannya pada Corong. Bahkan Juri menjelaskan jika Corong sebenarnya menabrakkan dirinya ke truk karena ketakutan. 거짓말하지 마. Soyun meninggalkan Juri yang tertawa-tawa dengan perasaan kacau. Kabar tentang Corong si pengirim surat kaleng tersebar. Saat itulah Ji-hoon memposting ungkapan, sebuah kertas biru yang tertutupi debu tetaplah berwarna biru. 그것의 색깔을 바꾸지 못한다. 돌아왔어. Itu adalah sebuah kutipan dari buku puisi Korea. Seperti yang biasa dilakukannya tiap kali ada masalah, 넘기도록 하세요. 인사도 재정비할 수 있는 거 아니겠습니까? 지들 단톡방인 줄 아는 그런 부리. Han Hyung-moon berusaha mengintimidasi dan menekan reporter Park untuk memberitahu siapa informannya. Reporter Park tidak gentar dan menolak membocorkan informasi. 미안해. Di rumah sakit, si Juri yang tak tahu diri menjenguk Corong sambil menangis, tapi sebenarnya dia mendoakan Corong agar tak bangun lagi. Duh, jahat ya. Keesokan harinya, Juri dihampiri oleh sekelompok siswi yang menuduhnya berbohong dan menuntut Juri menjelaskan apa yang terjadi kepada Corong sebenarnya. 똑바로 대답 안 해? Para siswi itu tidak percaya kalau Corong yang baik hati adalah si pengirim surat.
Mereka mendesak juri sampai terpojok. Soyun yang menyaksikan kejadian itu kemudian menghampiri juri yang terlihat seperti orang tercekik. 이주리. Singkat cerita, kini murid kelas Soyun menghilang satu persatu. Dimulai dari Sowu, Chorong, Woohyuk, dan kini juri yang izin untuk tidak masuk entah sampai kapan. 당분간 결석하게 됐어. 얘기 좀 하자니까 바로 따라오고. Reporter Park menemui Soyun dan mengajaknya untuk melakukan investigasi terbuka terhadap SMA Jongkook. Walau siaran TV-nya telah menyiarkan kematian Sowu, tapi murid-murid tak peduli dengan itu. Mereka malah meributkan siapa pembuat surat kaleng dan kejahatan Woohyuk. 네, 그렇게 책임 운운할 수 있는 거야. Park hanya ingin mengungkapkan kebenaran yang terjadi di sekolahnya demi keadilan yang dipenuhi oleh anak-anak orang kaya. 똑같이 할 수 있어요. 학교고 경찰이고 언론이고 다 자기 유리한 대로. Setelah dibujuknya, Soyun akhirnya mau membantu Park untuk mengungkapkan kebenaran di balik kematian Sowu. 이소우가 왜 죽었는지 우리가 밝혀내면 되잖아요. Kedekatan Ji-hoon dan Sowu di masa lalu membuat Ji-hoon yakin jika Sowu tak bundir. 자살할 애 아니에요. Pendapat ini membuat terkejut ayahnya yang juga ketua yayasan. Di tempat lain, detektif Oh sepertinya mulai mencurigai kiprah Woohyuk. Dia tak takut dengan ancaman ayahnya tempo hari. 아무리 물어봐도 나 대답 안 해요. 뭘 했는지는 말고 Tak mau menjawab pertanyaan detektif, mereka pergi dari hadapannya. 크리스마스가 언제적인데. 너네도 기억이 안 나? Seorang temannya bernama Dong Hyun membisikkan bahwa dia tidak terlibat dengan ulah Woohyuk. Benar saja, tiba di kantornya, detektif Oh mendapati ibu Woohyuk sedang ngoceh-ngoceh memarahi teman-temannya. Dia mengancam akan menuntut si pembuat surat kaleng. 사람 피 말려가면서 고발장 썼다는 애들 고소합시다. 고발장이라는 증거가 있고. Akibat keluhan dari ibu Woohyuk, kepala sekolah memberikan pengumuman melalui layar LCD di ruang kelas masing-masing. 말씀하신데 입 쩍쩍 벌리고 하품이야? Tapi murid-murid EGP sajalah, mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Hingga seorang guru mendatangi kelas Soyun dan menghukum mereka bertiga dengan mengurangi 5 poin karena terus membicarakan rumor tentang kematian Sowu. 뒤에서 신나게 말이나 옮기고 다니니? 왜 끝나고 교무실 와서 반성문 써? Di luar dugaan, Soyun tak terima jika mereka disalahkan dengan kekisruhan di sekolahnya. Seharusnya pihak sekolah yang bertanggung jawab. 학교요. 야! 너 무슨 집중력이냐? 잘못 먹었니? Bu guru jadi menampolnya mendengar Soyun mengancam akan menyelidiki sendiri kasus Sowu. 너 고발장 받았잖아. 우리가 궁금해하는 그런 거 말이야. 아무것도 모르는 척. Hingga membuat kelas menjadi kisruh dan para murid merekamnya. Karena rekaman itu, kini orang tua Soyun jadi tahu dan menegur mengapa putrinya tak memberitahukannya. Sang ibu naik pitam dan akan menyelesaikannya pada kepolisian atau departemen pendidikan. 세상 물정 모르고 순진한 소리 하고 있잖아. 진짜로 그 사건 조사할 거야. Rencana ini jadi memaksa Soyun menjelaskan bahwa sebenarnya dia sedang menyelidiki kebenaran apa yang sudah terjadi pada Sowu. Dia tak ingin jadi pengecut lagi setelah dia tak berani bersaksi atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Soyun EGP sajalah dengan apa yang disarankan kedua orang tuanya sambil pergi dari kamarnya. Setelah melihat video Soyun, kini Ji-hoon bersedia membantunya untuk mengumpulkan semua bukti-bukti tentang kasus Sowu. Di bagian lain, detektif Oh mendatangi rumah juri. Ibunya terheran jika ada detektif berurusan dengan anaknya. Juri yang sok tak mau bicara, dia hanya bicara lewat tulisannya. 너한테 할 얘기가 있어서 왔어. 너한테 얘기를. 아니에요. Detektif Oh memberitahukan jika keluarga Woohyuk akan menuntutnya. Itu sebabnya mengapa dia menemuinya lebih dulu. Juri tetap ngotot menuduh Chorong yang telah membuat surat kaleng tersebut dan segera mengusir ibu detektif. 이러지 마. 나는 너 딴딴술이야. Soyun ditemani ibunya untuk menemui kepala sekolah. Namun guru yang menampolnya tak mau bergabung dengan alasan sakit dan pergi ke rumah sakit. Bu Soyun tak terima dengan perlakuan guru itu yang telah menampol putrinya di hadapan teman-temannya. 맞을 짓을 해서 맞았다. 교권 침해 사례에 해당합니다. Kecewa karena guru itu tak mau bertemu dan juga tak meminta maaf, Ibu Soyun benar-benar melaporkan pada polisi untuk menuntutnya, yang tentu membuat kepala sekolah tambah ketakutan aja dah. Soyun memberikan proposal olah perkara yang disarankannya pada kepala sekolah tanpa didampingi ibunya.
untuk melakukannya secara terbuka di hadapan semua murid-murid atas insiden kematian Sowu. Rencana Soyun untuk melakukan olah perkara dalam sekejap menyebar pada teman-temannya. Lagi-lagi rencana Soyun ditentang oleh bu guru yang tengil. Soyun tak peduli, dia menekan kepala sekolah agar olah perkara dapat dilakukan karena pihak sekolah tak ada niat untuk menyelesaikan kasus Sowu. Tiba-tiba kemunculan Min-suk ke ruangan itu membela Soyun. 정답은 아니에요. 방해는 하지 말아야 할 거 아니야. 그냥 넘어가면 저도 가만히 있지 않겠습니다. Di kelas, Soyun menjelaskan pada teman-temannya tentang rencananya untuk melakukan gelar perkara kematian Sowu. Tentu ada pro dan kontra. Soyun harus mendapatkan tanda tangan teman-temannya agar rencana ini bisa berjalan. Masalahnya, setidaknya harus mendapatkan 500 tanda tangan dari teman-temannya agar rencana ini menjadi mayoritas. 그 정도면 뭐. 시간도 3일밖에 없어. Selain itu, waktu yang dibutuhkan hanya 3 hari. Mereka berlima optimis untuk melakukannya. 서명 제일 많이 받아. Singkat cerita, mereka mulai bergerak untuk mendapatkan tanda tangan teman-temannya. Tentulah tak mudah untuk mendapatkannya. 서명한. Ji-hoon berniat membantu Soyun. Jika dia ingin melakukan olah perkara, tentu harus ada jaksa, hakim, pengacara, dan terdakwanya. Artinya dia harus melibatkan sekolah lain agar netral. Dan Ji-hoon bersedia membantunya. Niat baiknya malah ditolak Soyun. Karena Ji-hoon anak ketua yayasan, tentu hanya akan mempermainkannya saja. 2단 신문이고 마녀사냥이지. 다른 학교 학생으로. 네가 재판에 끼겠다고? Rencana olah perkara sampai juga di telinga ayah Wohyuk. Hingga kepala sekolah diocehi di hadapan ketua yayasan. Lebih baik mereka mengorbankan guru yang tengil itu daripada murid-murid menyelenggarakan olah perkara di sekolah. 네, 하나. 학생들이 마음이 돌아서 그 일 드러나는 건 시간 문제입니다. Di depan rumahnya, tukang pos memberikan surat kirimannya pada juri. Ternyata surat panggilan dari kepolisian untuknya. Hingga membuat juri stres dan ngamuk-ngamuk tuh. Tentu saja membuat ibunya terkejut dan berusaha menenangkannya. Kedatangan detektif Oh ke rumahnya membuat juri tertekan. Hingga bu juri merekam video untuk mengajukan keluhan pada polisi. 자유롭게 돌아다니고 있습니다. Dalam 3 hari, mereka berhasil mendapatkan dukungan tanda tangan sebanyak 525 murid. Karena mayoritas mendukung, sehingga pihak guru harus mendampingi mereka agar dapat terwujud rencana olah perkara di sekolah mereka. 제가 하겠습니다. 까지 안 된 이유를 보여줘? Sebelum Sowu tewas, dia seperti tertekan dan mengacak-acak kamarnya sendiri. Entah apa yang sedang dicarinya. Kejadian ini disaksikan Ji-hoon. Ternyata itu mimpi Ji-hoon hingga membuatnya terbangun. Kepala sekolah tak dapat menghentikan rencana murid-murid mereka. Namun ketua yayasan tak mau tahu sambil memberikan buku SOP peraturan sekolah. Kalau tak ditemukan, ubahlah peraturan tersebut agar dapat menghentikannya. Wah, konoha dong. 너무 서두를 필요 없어. 단 한 번도 재판 허락한 적 없어. Tapi ayahnya tak menyangka jika anaknya sendiri bagian dari rencana murid-murid. Kini mereka dihadapkan masalah baru karena mereka harus menyelesaikan olah perkara itu sebelum bulan Maret atau ujian mereka dimulai. Kini mereka harus meringkas rencananya agar dapat berjalan. Karena sebenarnya pihak sekolah juga sedang mengadakan rapat untuk membatalkan rencana mereka. Olah perkara ini harus segera dilakukan sebelum mereka memutuskan sesuatu. Yang harus mereka dapatkan alibi Wohyuk di TKP, motivasi Wohyuk membunuh Sowu, dan surat tuduhan padanya itu harus benar. 최우혁 변호인이니까. 검사로서 검사 측 주요 증인. Sementara Ji-hoon akan mengurus Wohyuk agar mau datang ke gelar perkara, karena dia sebagai pengacaranya. Dan Soyun akan membawa juri sebagai saksi utama. Sementara Yojin yang harus membujuk Min-suk untuk menjadi hakimnya. 변호인단 스케줄 있어. 사는 아무따 개야. Rencana berikutnya, Jun-yong dan Seung-hyun mendekati Wohyuk dengan menyamar agar dapat mengetahui apa yang terjadi di antara mereka. Ternyata kedua kaki tangan Wohyuk ini bertengkar karena mencurigai satu sama lain dan melaporkannya pada Ji-hoo. 니네 뭐하냐? 야야야야야. 와서 눈치 보고 있는데. Sementara detektif Oh juga bertemu Ji-hoon. Oh mempertanyakan status ayahnya, apakah mengetahui rencana anaknya.
Ji-hoon meminta Oh untuk merahasiakan dari ayahnya. Ji-hoon mengundang detektif agar detektif dapat mengurus si Juri, karena ulah Juri akan dapat memprovokasi Wohyuk dan membuat kekacauan. 없어서 경찰 집에까지 난리네야. 그 무엇보다도 Mereka bertiga mendatangi rumah Juri. Kemunculannya itu membuat ibunya khawatir jika Juri akan tambah tertekan. 그래서 나한테 고발장을 보낸 거였고. 헛소리 집어쳐. So-yoon menyuruh kedua temannya pergi karena Juri hanya akan berbicara dengannya. Awalnya So-yoon ingin mengundang Juri untuk bersaksi, tapi setelah melihat kondisi Juri dia tak perlu datang. Hanya aneh saja mengapa kondisinya jadi ngedrop begitu ye. Apakah karena disalahkan semua orang? Dia seharusnya tak bersembunyi seperti ini. 그럼 넌 빠져. 그럼 정말 Rekaman video ibu Juri mulai tersebar. Hal ini membuat atasan detektif Oh ngoceh. 사건을 들쑤시긴 왜 또 들쑤셔? Karena investigasi sudah dihentikan. Reporter Park memiliki rencana, dia mengajak kameramen untuk ikut dengannya. Rupanya dia menemui anak-anak yang sedang kebingungan. 근해 재판 개국 공신인데. 여긴 또 왜 오셨는데요? Kedatangannya untuk meliput olah perkara yang akan berlangsung. Sebelum olah perkara dimulai, Park sudah membuat berita tentang rencana murid-murid. 실험적 교육 방식을 선보인 것. 아이들을 많이 격려해 Bahwa olah perkara di sekolah ini untuk kali pertama terjadi dengan kasus sungguhan. Jadi mereka membutuhkan perhatian publik. 최우혁, 뭐야? 꺼져. 변호인. Kemunculan Ji-hoon yang mengaku sebagai pengacara Wohyuk membuatnya terheran. Tentu Wohyuk menolak untuk datang ke acara tersebut. Sambil menampol si Ji-hoon. Emang lu siapa coy? 난 너 믿어. 소리에 넘어갈 것 같냐? Atas desakan ketua yayasan, ayah Wohyuk berjanji akan membatalkan tuntutannya pada Juri, walau itu istrinya yang menuntutnya. Tiba di rumah, ayah Wohyuk jadi emosi melihat ibunya sedang membersihkan coretan di garasi rumahnya. Dia mendamprat istri dan anaknya. 동네 창피하게. 성질머리가 그 대체 누구다? Hingga Wohyuk pergi lagi dari rumahnya. Dia terkejut mendapat kabar jika rumahnya terbakar. 어? 할머니 어디 있는데? Esok harinya, berita terbakar rumah Wohyuk jadi perhatian anak-anak lainnya. Neneknya yang jadi korban kebakaran tersebut. Kini Wohyuk menyalahkan Juri sebagai penyebab kasus kematian So-woo jadi membesar. Dia berteriak-teriak di depan rumahnya. 왜 다 이준이 잘못인데? So-yoon dan Ji-hoon berusaha menghentikannya. Keributan itu membuat ibu Juri marah dan menyiramkan air pada So-yoon. Duh, apes lo ye. Hanya pelanga-pelongo kayak kucing tersiram air, Juri menatap teman-temannya. 왜 그러셨습니까? Penjaga sekolah kembali dimintai keterangan oleh Pak Han. Dia sudah memberitahukan bahwa kunci ke atap gedung harus segera diganti. Tapi kepala sekolah tak mau mendengarnya. Dia malah disalahkan bahkan dipecat atas insiden tersebut. Dia mengaku orang yang mengirimkan surat tuduhan itu ke kantor media TV karena kepala sekolah membuangnya. 2 hari lagi olah perkara akan digelar. Wohyuk akhirnya bersedia untuk datang ke persidangan. Bu guru mengenalkan So-hyun pada Tae-wo yang juga kakak So-woo. 여긴 소우 형. Tae-wo memberitahukan bahwa adiknya tak bundir sambil memberikan surat dari adiknya. 자살 아니야. 이게 그 증거야. Di masa lalu, Ji-hoon mengalami masa mengerikan di mana sang ayah selalu memukuli ibunya. Tentulah akan rusak psikologis kejiwaannya. 소. Di tempat lain, So-yoon jadi sangat yakin setelah mendapat surat dan penjelasan dari Tae-wo. 과제를 수행하기 위해 A, B 다음 중 마주친 증인의 증언. Hari itu, para murid mulai menjalankan rencananya untuk menyeleksi para juri sebelum sidang gelar perkara dilakukan. 다음에 뵐게요. Untuk menyembuhkan kejiwaannya, Juri mengikuti terapi. Ibunya menawarkan anaknya untuk pindah rumah dengan lingkungan baru bahkan pindah sekolah. Tak diduga Juri tak hanya menolak, bahkan jadi marah pada ibunya. 우리 알아보는 사람 없는 데서. 근데 왜 이사를 가지? 엄마가 미안해. 나 문 열고 뛰어내려? Dia tak mau melarikan diri dari masalah.
Juri mendapat kabar dari So-yun bahwa besok persidangan pertama akan dimulai di sekolah jam 10. 아니에요. 서연 학생이 Kepala sekolah memohon pada Bu So-yun agar anaknya membatalkan olah perkara di sekolah. 그만둘 수 있도록. Jika So-yun mundur, otomatis teman-temannya juga akan membatalkannya. Sayang, Bu So-yun menolak. Kepala sekolah meminta Bu So-yun mengumumkan pada semua orang tua murid bahwa nama-nama anak mereka yang tercantum akan mengikuti olah perkara di sekolah. 학교에서 Rupanya rencana ini membuat sebagian panitia jadi ketakutan karena akan dimarahi orang tua masing-masing. 뭐 새는 거 같은데 엄마? Tapi yang paling apes si Jun-yong kena tampol ibunya, hingga dia pergi dari rumah dan menginap di rumah Ji-hoon. Hari olah perkara pun tiba. Mereka sedang melakukan persiapan akhir. Akibat dari pesan yang dikirimkan sebelumnya, kini kelima juri dalam persidangan ini mendadak mengundurkan diri. 쫙 뿌렸는데 누가 끼려고 하겠냐? 한 걸음 물러서면 두 걸음 밀어낼 거고. Olah perkara ini hanya untuk mencari kebenaran, bukan menjatuhkan hukuman. 판사와 배심원단 입장하겠습니다. 이 재판에서 판사를 맡은 다 부모님한테 허락은 받고 하는 거야? Sebagian orang tua yang datang ke sidang itu bukannya mendengarkan, tapi malah ngerecokin jalannya sidang. 무슨 이유로 이걸 허락했는지는 Untuk memberi contoh pada rekan-rekannya, Min-suk tak segan-segan untuk mengusir ibunya dari ruang sidang. 너 무슨 생각을 퇴장시키세요. Sidang pun dimulai. Dengan gaya preman pensiun, Wo-hyuk masuk ke ruang sidang. 아니 도대체 무슨 생각으로 재판을? Mendengar kemunculannya membuat teman-teman dan kepala sekolah terkejut. So-yun yang jadi jaksa mulai mengungkapkan tuntutannya. 여기 있는 다른 애들도 봤을 거예요. 12월 26일 피의 사실의 기초에 최우영 Karena dia juga menyaksikan kejadian tersebut. Pertanyaan-pertanyaannya membuat Wo-hyuk jadi emosi. Bahkan pihak sekolah malah menuduh So-woo yang telah melakukan penyerangan. Setelah mengumpulkan bukti-bukti termasuk siaran televisi dari News Adventure, maka jaksa menuntut Wo-hyuk sebagai pembunuhnya. Ji-hoon yang menjadi pengacara mulai membelanya jika tuntutan hakim hanyalah imajinasi tak berdasarkan fakta. Melihat adanya Ji-hoon yang bukan murid sekolahnya, membuat wakil kepala sekolah jadi ngoceh-ngoceh. Kali ini Pahan terkejut mengetahui Ji-hoon yang juga anaknya ikut berpartisipasi dalam aksi murid. 오른손을 들고 선서해 주세요. 남부경찰서 강력팀. Tak hanya wali murid yang datang, ternyata detektif Oh juga jadi saksi dalam sidang. Menurut hasil forensik bahwa kematian So-woo akibat bundir. Diam-diam juri menyelinap ke ruang sidang. Mereka dikejutkan dengan bukti tiket bioskop yang dibeli So-woo bersama kakaknya tanggal 26 Desember. 상황은 바뀔 수 있어요. 12월 26일 Yang berencana akan menonton film esok harinya. Mana mungkin dia bundir jika sudah memiliki rencana menonton. Karena bukti ini disembunyikan So-yun setelah mendapat dari kakak So-woo, sehingga hakim meminta mereka rapat darurat untuk sementara waktu. Maka mereka memutuskan untuk menghadirkan Tae-wo dalam sidang. 표 전해준 영화표야. 수호군과 어떤 관계죠? Dalam keterangan Tae-wo sebelumnya, dia menerima tiket bioskop seminggu sebelum So-woo meninggal. Dalam persidangan, Tae-wo mengungkapkan bahwa dia kakak So-woo dan berpendapat bahwa ini kasus pembunuhan. Ji-hoon menanyakan kedekatan mereka sebagai saudara. 그런 관계를 묻는 게 아닙니다. 어느 정도를 말씀하시는 겁니까? Tae-wo mengakui jika hubungan dengan So-woo tak dekat bahkan saling membenci. 처음이요. Ini kali pertama rencana mereka untuk nobar. Ketidakbiasaan yang ditimbulkan seseorang bisa merupakan gejala bundir. 피고인과 Karena 2 minggu sebelum kematiannya dia juga berkelahi dengan Wo-hyuk. Padahal So-woo orangnya pendiam. Pendapat Ji-hoon ditolak Tae-wo karena sifat asli So-woo sebenarnya suka memprovokasi dan menyakiti orang lain, termasuk dirinya. 제 기준에선 이상할 거 하나도 없어요. 사람 도발하는 거 좋아하고. Itulah mengapa mereka tak akur. Jadi dia memastikan ada orang yang ingin membunuhnya. Selesai sidang, Park menemui detektif Oh untuk mengungkapkan status Ji-hoon yang anak ketua yayasan. Bahkan mengkhianati ayahnya sendiri. Anehnya lagi dia bukan murid sekolah yang sama. 장난질 하실까 이 아쉬울 거 하나 없는 도련님. 이 시점에서 그렇게 중요한 얘기는 아니고 Lalu mengapa mempertaruhkan karir ayahnya? Sidang dilanjutkan.
Wohyuk menjelaskan awal mula perkelahian dengan Sowu di laboratorium hanya dikarenakan Sowu memandangi wajahnya dan mulai memprovokasinya. 미개한 벌레? 별거 아니었어. 바로 까먹었고. Ji-hoon membela Wohyuk bahwa perkelahian antar murid sering ditemukan di sekolah lain. Jadi tak ada alasan kuat Wohyuk hingga harus membunuhnya. Wohyuk menjelaskan alibinya bahwa tanggal 25 Desember malam dia bersama kedua gengnya untuk minum-minum hingga subuh. 친구인 이성민, 김도현과 술을 마셨다. Soyun melanjutkan pertanyaan ini pada salah satu gengnya, di mana Donghyun selama ini memang selalu memberontak pada Wohyuk. 어렴풋한 기억도 좋습니다. 알리바이 다 가짜라고! 김동현! Dia menolak pendapat Wohyuk jika malam itu mereka minum bersama. Nah lo, ungkapan ini membuat Wohyuk kebakaran jenggot dah. 같이 안 있었는데 같이 있었다고 얘기하라고! Tentu dia sudah dikhianati jadi ngamuk menyerang Donghyun, hingga membuat suasana sidang kacau belas. Donghyun yang ketakutan keluar dari ruangan dan Wohyuk tak ikut dalam sidang selanjutnya. Soyun menjelaskan bahwa ulah terdakwa menyuruh teman-temannya untuk mengikuti perintahnya dengan menyembunyikan kebenaran, menunjukkan ada yang tak beres di hari kejadian. 최우혁, 이성민. 12월 25일 최우혁, 이성민. Tapi dalam surat kaleng yang dibuat juri menyebutkan bahwa Donghyun juga berada di atap gedung bersama Wohyuk. Jadi manakah yang benar? Di mana Donghyun sebenarnya? Akhirnya, Soyun sebagai jaksa menarik kesaksian Donghyun. 동현 군의 증인신문을 철회합니다. 모두 철회합니다. Selesai sidang, mereka membereskan kembali ruangan tersebut. 초롱이가 말해줬던 거 최대한 기억해내서 썼어. Di luar dugaan, juri menemui mereka dan memberikan tulisan apa yang diucapkan Corong sebelumnya. Dia juga berjanji akan bersaksi. Dengan syarat Wohyuk tak boleh berada di ruang sidang. Aneh ya. Kini juri menuduh Corong orang yang melihat kejadian di TKP. Dia hanya membantu menuliskan surat kaleng. Semua ini setelah mereka meragukan kebenaran surat kaleng yang ditulis karena tak sesuai dengan pernyataan Donghyun. 우영이가 어딜 나갔다고요? 이거 야! Di bagian lain, kepala sekolah berani menyalahkan ketua yayasan karena membiarkan anaknya ikut dalam persidangan. 소문도 오는 게 하루 이틀도 아니고. Menurut Soyun, terlaksananya olah perkara ini guna memastikan akan menemukan sesuatu. Karena selama ini semua orang berusaha menutupinya dan menuduh bahwa Sowu bundir. 검사로서 자격이 있나 싶어. 김동현 연락되는 놈 없지? Wohyuk masih kesal karena belum menemukan Donghyun. Saat sedang ngoceh-ngoceh, tak menyangka ayahnya turun dari mobil dan menghampirinya. Dia marah karena Wohyuk mengikuti sidang itu tanpa izin darinya. Park menemukan hal tak terduga. Jika Sowu dalam medsosnya bernama Jongpa. Bagaimana mungkin menurut detektif Oh hingga kini medsos itu masih aktif? 네? 어딜요? 선배님! 선배님! 정코 파수꾼. 이소 죽고 나서도 정파에는 글 올라왔었단 말이에요. Padahal si Sowu sudah tewas. Itu sebabnya pasti ada seseorang yang mengambil alih medsosnya. Dia telah melacak berdasarkan IP addressnya yang kini juga lokasinya berubah. 사람이 숨는 데는 이유가 있는 거. Wohyuk babak belur ditampoli ayahnya hingga dia kabur. Kemunculan Ji-hoon menemui dan terus memojokkannya untuk menanyakan alibi yang sebenarnya. Akhirnya Wohyuk mengaku jika dia hanya berdua dengan Songmin dalam keadaan mabuk. 나랑 성민이랑 둘이 있었어. 됐냐? 그게 다야? 그게 다야! Setelah di kamarnya dia melihat seseorang dengan masker. Tapi dia tak tahu pasti siapa orangnya. Karena kondisinya ruangan gelap dan sedang mabuk, jadi hanya mengira jika itu hanyalah mimpi. Dia pernah memberitahukan ayahnya, tapi malah diocehi. Di tempat lain, Corong masih belum sadarkan diri. Donghyun mengakui jika dia sampai dengan jam 11 malam memang bersama Wohyuk. Setelahnya dia pergi ke bar lain. Untuk mencari kebenaran ceritanya, mereka melihat postingan di kafe yang dimaksud. 거기 사람 더럽게 많았는데 포차 퇴근하고 멀리서 보면 이렇게 생겼냐? Hingga Soyun menemukan foto Donghyun yang berada di antara pelanggan. Saat pergi dari tempat mereka, Donghyun telah dikuntit Songmin. Tak cukup dengan adu mulut hingga mereka jadi berkelahi. 대체 어떤 친구가 있다는 식인데? 이 찌질한 새끼.
dan berakhir dengan Dong-hyun terjatuh dari tangga. Lagi-lagi insiden ini membuat kepala sekolah marah. Menurutnya semua ini dikarenakan olah perkara. Berdasarkan catatan yang ditulis juri, kini Soyun bersama kedua temannya melakukan pengecekan di TKP. 이성과 짤랑거린 소리가 났다. Dan semuanya cocok dengan yang tertulis di kertas. Berarti ocehan juri tak bohong. 우리가 지금 알게 된 건 관심 가져주는 것도 좋고. Kepala sekolah memanggil Ji-hoon dan memintanya untuk menghentikan sidangnya. Tentu tak akan menjadi masalah besar. 반대 신문을 할 수도 이의 제기를 할 수도 있어요. 그럼 통화라도. 우리 이사가 이 시간에 뭐 하는 거니? Berniat ingin menemui juri, Soyun malah diocehi lagi ibunya. Hingga mereka terpaksa akan pindah rumah dan juri mengganti nomor ponselnya. 줄이 믿는다고. 너네 지금 뭐 하자는 거야? Sebelum sidang kedua dimulai, ibu juri bahkan telah mengajukan kepindahan putrinya. 그럼 재판 마저 준비해. 맡은 전국고 2학년 1반 3 bulan sebelum Sowu tewas, di masa ujian Ji-hoon menolak ajakan Sowu untuk main. Karena bete, si Ji-hoon menyuruh Sowu untuk masuk ke ruangan kerja ayahnya guna mengambil buku bacaan dan mengembalikan selesai membacanya. 제자리에 갖다 두기만 하면 돼. Saat mengambil buku, sebuah kunci laci terjatuh. Di saat yang bersamaan, Pahan juga kembali ke rumah. Kembali ke Sowu. Dengan kurang ajarnya, Sowu membuka laci itu dan menemukan dokumen rahasia Pahan tentang status murid-murid VIP. 를 맡은 전국고 2학년 1반 부반장. Kembali ke persidangan, juri bersedia bersaksi untuk menyelesaikan kasus ini. Saran Soyun untuk mengeluarkan Wohyuk dari ruang sidang di saat juri memberikan kesaksiannya membuat teman-temannya terheran. Lalu, Ji-hoon menyuruh Wohyuk keluar dari sidang. Saat juri memberikan keterangan membuatnya marah. Dia tak mau dikibuli. 네가 자리에 있던 없던 증언하게 될 거고. Persidangan kedua pun dimulai. Juri dihadirkan jadi saksi. Dia menceritakan bahwa di malam kejadian saat pulang dari kafe, dia melihat seseorang berada di atap gedung sekolah hingga dia menghampirinya. 학교 앞에 24시간 카페. 옥상으로 올라가선 Rupanya, Wohyuk sedang bertengkar dengan Sowu, hingga Sowu terpojok dan menaiki tembok, dan berakhir dengan Wohyuk mendorongnya. 피고인의 위협에 못 이겨 난간 위로 올라섰다. 밀었어. Melihat kejadian itu, juri pulang karena ketakutan. Jika ketahuan Wohyuk bisa saja membunuhnya juga. Namun dia tak yakin dengan apa yang dilihatnya, apakah itu sebuah halu, hingga baru menyadari keesokan harinya bahwa dia adalah saksi pembunuhan tersebut. Apalagi pengakuan ini dikonfirmasi langsung olehnya dengan mengecek ke TKP. 옥상 난간 위에 씌어진 철판 중 Untuk memastikan penjelasannya, Ji-hoon meminta jawaban pada juri atas pertanyaan terakhirnya, bahwa semua keterangan itu memang benar. Saksi perwakilan dari sekolah menghadirkan Pak So-chul yang juga wakil kepala sekolah. 한 처사를 했다는 뜻 아닙니까? 학폭위를 두고 부당한 일이었다. Ji-hoon berhasil memojokkan Pak So-chul karena komite tindak kekerasan di sekolah telah melanggar aturannya sendiri. 명백한 규정 위반입니다. 소명의 기회를 거부한 건 Seharusnya ayah Wohyuk sebagai pimpinan komite tak boleh ikut campur karena ini kasus anaknya. Itu sebabnya Sowu tak datang dalam sidang komite, karena tahu dia akan disalahkan. Merasa dipermalukan, Pak So-chul jadi kesal. 실수했다고 치자고, 신문 마칩니다. Saat sidang dilanjutkan, Wohyuk melihat kemunculan Dong-hyun yang akan bersaksi mendadak jadi emosi. Kedatangan Dong-hyun atas permintaan sendiri karena dia yang menghubungi Soyun. Saat bersaksi, Dong-hyun memberitahukan bahwa Wohyuk sendiri yang memberitahukan bahwa dia yang telah membunuh Sowu. 그렇게 말했어. 증명할 수 없는 Karena Wohyuk terpojok dengan pengakuan Dong-hyun, maka Ji-hoon menemui Song-min untuk meminta bantuannya. 너 최호혁이랑 가장 친한 친구잖아. Tapi kali ini Song-min malah ikut-ikutan Dong-hyun tak mau berurusan lagi dengan Wohyuk. Setelah membujuknya, Ji-hoon berhasil membawa kembali Song-min ke persidangan guna mengkonter kesaksian Dong-hyun. 여기가 죽였다고 하니까 내가 죽인 거야.
Menurut Songmin, Wohyuk mengatakan itu hanya bercanda untuk menakut-nakutinya saja. Alasannya Donghyun gampang shock dan ketakutan. 말도 안 되는 말하면서 놀리고. Songmin juga bertemu Sowoo setelah perkelahian dengan Wohyuk. Anehnya dia malah sengaja ingin bertemu kembali dengan Wohyuk, walau Songmin telah menyuruhnya pergi karena dia berada di lingkungan rumah Wohyuk. 우혁이한테 왜 그랬는데? 날 찾아오라고. Entah apa maksudnya, Sowoo ingin bertemu seseorang dengan sengaja membuat masalah dengan Wohyuk. 만났거든. 그래서 사고를 쳐서 흥진이 그건 몰라. 소학생 한경문 법무팀장. Dan dia teringat saat Pak Sochul mempertemukan dengan Sowoo setelah perkelahian. 3 bulan sebelumnya, Sowoo melihat tingkah Wohyuk yang sok jago terhadap juniornya. Ternyata dia bagian dari daftar VIP yang pernah didapatnya. Menyadari Sowoo orang yang telah memposting tentang keberadaan VIP di akun Jongpa, lalu Pak Han menyuruh Sowoo untuk menghapus postingannya. 나는 이런 세상이 싫다. 그 사진 내렸으면 좋겠다. Karena VIP itu orang yang telah membantu sekolah untuk memberikan beasiswa dan memperbaiki ruang kelas. Tapi permintaan Pak Han ditolak Sowoo, karena sumbangan VIP ini hanyalah bisnis pendidikan demi keuntungan sekolah dan pribadi. 어떤 건지 아저씨 알 것 같아. 시간으로 넘어갈 생각 마세요. Walau akhirnya Sowoo menghapus postingannya dan dia berjanji pasti akan bertemu kembali. Ternyata orang yang dimaksud Sowoo adalah Pak Han. 조만간요. 따라 숨김이나 보탬 없이 Seorang saksi dari sekolah lain bernama Hee-jun dihadirkan dalam sidang. Guna memojokkan Wohyuk dengan ulahnya yang selalu menampoli siapa saja yang berurusan dengannya. 확인할 수 있도록 사진을 보여드리려고 합니다. 찾아온 것은 이해하나 변호인단으로서 이거는 다뤄야 한다고 생각합니다. Karena Wohyuk tak mau meminta maaf padanya, Hee-jun tak segan-segan menumpahkan susu di kepala Wohyuk. Wah, benar itu. 그럼 저한테 사과하세요. 내가 왜 미안해야 되는데? Untuk mencari tahu tingkah buruk Wohyuk, Ji-hoon meminta penjelasan Songmin. Menurut Songmin, semua itu dikarenakan ulah ayahnya yang selalu memukulinya bahkan istrinya. Itulah yang menyebabkan Wohyuk terkadang hilang kendali. 좀 지쳐 보였던 것 같기도 하고. 어디서 그 얘기를 꺼내? 그만해. Dampak dari kasus tewasnya Sowoo, kini daftar VIP berkurang banyak. Umumnya mereka mengundurkan diri. 방에 전화 한 대 놔달라 그래서 사준 거래. Taewo pernah menelpon balik pada nomor ponsel yang menghubungi ponsel Sowoo, tapi tak mendapat jawaban. Mungkin dia bisa mencari tahu siapa penelpon tersebut. 그것도 5통이나. 일반 전화라는 얘긴데. Panggilan terakhirnya dilakukan jam 11 malam, tepat sebelum dia meninggal. Ternyata, itu hanyalah sebuah telepon umum di area Bang Baedong. 크리스마스에 전화를 한 거야. Lalu mereka melaporkannya pada detektif Oh. Bu Oh tak yakin jika melakukan panggilan ini adalah Wohyuk. 우혁이가 그런 류의 인간은 아니. 최우혁을 정답으로 정해놓지는 마. Walau dia memiliki temperamen tinggi, Ibu Wohyuk menemui Ji-hoon dan menjelaskan situasi di rumahnya karena dia tahu anaknya tak akan memberitahukan apapun yang terjadi pada mereka karena ancaman ayahnya, terutama kejadian di malam Sowoo tewas. Ibunya bahkan bersedia untuk bersaksi. 내가 더 이상 못 참겠다니까. 내 입으로 최우혁의 무죄를 밝힐 수 있어요. 나는 그 학생들인가? Lalu Ji-hoon menemui kedua detektif untuk memberitahukan tentang laporan Ibu Wohyuk pada detektif Go. Jika kasus kebakaran rumah Pak Mosung dan kematian Sowoo ada keterkaitannya, ada seseorang yang bisa dijadikan tersangka sekaligus saksi. 사람까지 죽게 한 방화범이 범으로 유명한 그 사람 맞죠? Pada malam Natal, ada seorang tamu yang datang ke rumah Pak Monsung. Orang itu spesialis ahli membakar rumah. Bahkan sempat masuk ke kamar Wohyuk. 형아 씨가 다 자백했습니다. Ayah Wohyuk, Pak Mosung, ditangkap polisi karena ada hubungannya dengan kebakaran rumahnya. Wohyuk tak mau lagi datang ke persidangan setelah dipermalukan. Dia jadi marah setelah mengetahui bahwa ayahnya ditangkap polisi karena laporan Ji-hoon. 엄마한테 연락받았어. 신새끼야! Ji-hoon memberitahukan bahwa ayahnya sengaja membakar rumahnya sendiri yang mengakibatkan ibunya tewas. Merasa diremehkan Wohyuk jika Ji-hoon tak tahu apa-apa tentang perasaannya, dia menunjukkan bekas luka-luka di saat ayah kandungnya selalu menyiksanya. Bahkan ibunya juga tewas dianiaya suaminya di hadapannya. 때 맞아 생긴 상처가 셀 수도 없어. 이래도 내가 네 맘을 몰라? Jadi dia tahu perasaan Wohyuk yang selalu dianiaya ayahnya.
진아빠라는 인간이 엄마를 때려 죽였는데 이 맘을 몰라? 11 tahun lalu, Pahan seorang jaksa. Dia menemui Ji-hun yang saat itu berada di kantor polisi dan baru saja kehilangan ibunya karena dibunuh ayahnya. Tak hanya itu, sekujur badan Ji-hun juga ada bekas luka karena dianiaya ayahnya. Pahan mengadopsinya setelah mengetahui dalam berita jika ayah Ji-hun tewas bunuh di lapas. Sejak hari itu mereka tinggal satu rumah. Seiring berjalannya waktu, Ji-hun mulai tumbuh jadi anak ceria dan bahagia. Di kantor polisi, istri Pak Mo-sung wajar jika dia memberontak melawan suaminya, yang selalu berbuat KDRT pada istri dan anaknya. Apalagi perusahaannya sedang mengalami kesulitan uang. Berkat bantuan Ji-hun, kini istrinya juga mau berbicara tentang pelaku pembakar rumahnya. 잔말 말고 타. Setelah suaminya ditangkap, sang ibu mengajak Wohyuk untuk pergi keluar kota. Berita di televisi menyebutkan bahwa Pak Mo-sung sengaja membakar rumahnya demi mendapatkan uang asuransi. Seorang nenek berusia 79 tahun harus jadi korban kebakaran. Berita ini jadi buah bibir di kalangan teman-teman Wohyuk. 일단 지금은 수업 듣고 최혁도 공범이래? Situasi sekolah kini tambah runyam dengan ditangkapnya Pak Mo-sung. Pak Han mengingatkan Pak So-chul agar mereka harus berhati-hati menangani kasus ini. Jika tidak, Pak Mo-sung nanti akan koar-koar membuka rahasia sekolah. Dampak dari keributan ini, para donatur sekolah tinggal separuh. 접촉하려 한다는 얘기가 있습니다. 퇴학이라도 시키실 생각이세요? Para donatur sekolah tinggal separuhnya saja karena mereka mundur dari sekolah. 미치겠어 내가 진짜. Detektif Oh kembali membaca kasus kematian So-woo dan menemui Pak Pak. Bu Oh kini tahu jika So-woo pernah mengikuti terapi psikologis karena depresi. Dalam catatan rumah sakit ditemukan bahwa dia sekamar dengan Ji-hun yang juga mengikuti terapi yang sama. Jadi mereka berteman karena sama-sama mengikuti terapi. 한지훈. 어쩌다 정신병원에 입원을. Kini mereka harus menanyakannya langsung pada Ji-hun. Pak jadi paham mengapa medsos Jongpak milik So-woo masih aktif, berarti Ji-hun yang melanjutkannya. 변호인단에 들어가서 난리를 쳐야지 정상이잖아요. Yang lebih membingungkan lagi, mengapa Ji-hun malah membela Wohyuk sebagai pengacaranya, bukannya membela So-woo sebagai temannya. Ji-hun membuka folder rahasia dan menemukan daftar nama-nama murid berstatus VIP. Ji-hun mengirimkan pesan pada Wohyuk untuk datang ke persidangan ketiga. Mereka meragukan jika Wohyuk akan datang dalam persidangan ketiga, padahal dalam persidangan pertama mereka juga tak bisa menghadirkan kelima juri. Pertengkaran Dong-hyun dan Wohyuk terjadi dalam sidang kedua. 자리에 앉아주십시오. Sidang ketiga pun dimulai. Rupanya Wohyuk melanjutkan untuk hadir. Sementara saksi pertama Pak So-chul malah tak hadir. So-yun terkejut melihat kehadiran saksi kedua yang ternyata ayahnya sendiri untuk membela Wohyuk. 왜 증언을 관련이 있는 증인입니다. Untuk membenarkan alibi Wohyuk jika dia ada di rumahnya di malam So-woo tewas, seharusnya menghadirkan pelaku pembakaran rumah Pak Mo-sung. Karena dia melihat Wohyuk sedang tidur di kamarnya. Tapi Pak Go tak dapat menghadirkannya karena pelaku sudah ditahan polisi. Termasuk siapa yang memerintahkannya untuk membakar rumah itu, dia tak dapat memberitahukan karena proses penyelidikan polisi masih berlangsung. Awalnya kebakaran rumah itu disangkut pautkan dengan uang asuransi. Tapi faktanya tak begitu. Pak Mo-sung menolak ganti rugi dari asuransi rumah. 그 당사자인 최 씨는 님의 목숨값을 받을 수 없다고 말이죠. Dia tak mau menerima uang duka walau ibunya tewas dalam kebakaran. Motif utamanya dia membutuhkan tanah untuk membangun gedung pencakar langit di bekas rumahnya. Karena ibunya sebagai pemilik rumah tak setuju, maka terjadilah kebakaran tersebut. Dia juga memakai profesional pembakar rumah agar api tak dapat dipadamkan oleh tim pemadam. 12월 25일이었습니다. 집을 3차례나 방문해 최혁 학생을 봤다고 합니다. Profesional ini 3 kali datang untuk mensurvei rumahnya dan yang terakhir kali datang ke rumah tanggal 25 Desember, di mana Wohyuk sedang tidur di kamarnya. Jadi mustahil Wohyuk berada di TKP. Alibinya telah terkonfirmasi. 최혁 무죄. 무죄. Di rumah sakit, Corong mulai menandakan akan siuman, jarinya mulai bergerak-gerak. Sidang dilanjutkan untuk memeriksa terdakwa. Walau alibinya telah terkonfirmasi benar,
Dan Wohyuk tak bersalah, tapi mengapa dia bisa dicurigai sebagai pembunuhnya? Semua itu dikarenakan ada surat kaleng yang berusaha menjatuhkannya. Ji-hoon menjelaskan mengapa penulis surat itu ingin menuduhnya. 학생들의 체육복을 찢어버린 적이 있습니까? Di bulan Maret, Wohyuk merobek seragam seorang murid. Di bulan April, dia menendang seorang murid wanita dan membuang tasnya. Dan di bulan Juni, Wohyuk dengan sengaja menghentikan motor di depan murid dan mengarahkan knalpot motor ke wajahnya. Duh, kejam. Gilanya lagi dia mengunggah semua itu di medsosnya. Kejadian ini terus berlangsung hingga bulan Oktober, di mana murid wanita dijambak rambutnya. Dan saat wanita itu protes, Wohyuk mengambil ponselnya dan menyekapnya di kamar mandi. 경비원에게 발견된 건 알고 있습니까? Hingga esok harinya penjaga sekolah baru menemukannya. Murid wanita itu bernama Juri. Walau semua itu hanyalah candaannya, tapi para korban tak merasakan jika itu sebuah candaan. Itu sebabnya mengapa dia dituduh membunuh Sowu. 울면서 거부하지 않았습니까? 선입견으로 만들어진 방송에 의해서 말입니다. Hanya satu surat kaleng saja. Dia sudah terseret di ruang ini. Wohyuk telah menginjak harga diri dan hak asasi orang lain, berlindung di balik kekayaan keluarganya. 아마 떵떵거리는 피고인을 그만하라고 이 새끼야! Jadi surat kaleng tuduhan itu sebenarnya merupakan upaya perlindungan diri. 정당방위였다는 게 굉장히 빠뜨릴 수 있었습니다. Menyadari apa yang telah diperbuat, Wohyuk meminta maaf secara terbuka di hadapan peserta sidang. 미안해. 미안하다고. Tiba-tiba Juri berteriak-teriak menemui Ji-hoon. Dia tak terima dengan keputusan Ji-hoon, di mana Wohyuk tak bersalah. Surat tuduhan yang ditulisnya benar sesuai fakta. 고발장이 거짓말이라는 거야? 네가 올라가서 들은 소리였으니까. Karena Juri berteriak-teriak meminta mereka tetap menuduh Wohyuk sebagai pembunuh, dengan sadar kali ini Wohyuk benar-benar meminta maaf pada Juri. 미안하다고 내가. Hingga membuat Juri pingsan dan dibawa ke ruang kesehatan. Juri terus meyakinkan Soyun jika ceritanya itu benar. 건물에서 나와서 도망치는 거 봤어. Mereka tak menyangka jika ulah Wohyuk sudah separah itu. Walau dia telah mengungkapkan semua keburukan tingkah laku Wohyuk, tapi Ji-hoon berhasil membatalkan tuduhan jika dia pelaku pembunuhan Sowu. 이소를 죽였다는 누명을 벗겨준 거야. 알아. 나 아빠 닮은 거. Sikap Wohyuk sebenarnya terpengaruh oleh sikap ayahnya yang selalu kasar. Walau mereka tak mengharapkan terlahir di keluarga seperti itu, tapi Wohyuk masih dapat memilih untuk menentukan kehidupan lebih baik ke depannya. 나 제보할 거 있는데. Juri mengirimkan pesan pada kedua temannya bahwa dia melihat seorang murid yang datang ke sekolah di malam kejadian tanggal 26 Desember jam 00.15 sebelum mayat Sowu ditemukan. 공중전화 남자애 학교까지 와서 이소. Berarti murid itu tak hanya menelpon Sowu tapi juga datang ke sekolah. Saat mereka menyelidiki jalan ke atap gedung, mereka menemukan mobil yang terparkir dengan kamera dashboard. Agar lebih bisa jelas siapa murid yang dimaksud, Soyun mengusulkan untuk melakukan sidang tambahan. Karena mereka menemukan bukti baru di mana ada seorang murid yang memang kabur dari sekolah di malam kejadian, sambil menunjukkan bukti rekaman dashboard. 공중전화? 여기 앞에 문구점 할아버지가 봤는데. Tak hanya itu, tapi juga mereka mendapatkan catatan 5 kali panggilan ke ponsel Sowu di malam kejadian melalui telepon umum. Mereka juga mendapatkan saksi seorang pemilik toko di dekat telepon umum. Dia melihat murid itu menangis. Kini mereka tinggal mencari tahu siapa murid yang dimaksud. Walau persidangan ini tak akan menghadirkan terdakwa. 피고인석만 비워놓고. 재판 오늘 끝나는 거 아니었어? Sekolah dikejutkan kembali dengan pengumuman bahwa sidang keempat akan dilanjutkan. Lagi-lagi, rencana ini membuat Pak Musu ngoceh-ngoceh karena Wohyuk sudah diputuskan tak bersalah. Lalu wakil Kepsek melaporkannya pada Pak Han. 4차 재판이요. 전국 보러 갑시다. Mendapat telepon dari Corong, mereka bergegas menemuinya di rumah sakit. 박초롱? 다들 걱정했잖아. 갑자기 불러서 미안해. Corong berterima kasih karena teman-teman membela Juri. Jika tidak, dia sudah putus asa. 정말 다행이야. Soyun menemui Park dan Bu Oh guna mencari tahu siapa Jongpa, karena dia menyuruh melanjutkan persidangan. 저한테 제안한 게 정파예요. 그런 기분 들 법도 하지. Park heran awalnya Soyun tak mau mendengar tentang Jongpa.
namun kini malah menanyakannya. 그러니까 Selama ini Jongpa hanyalah berteman dengannya di medsos, tanpa tahu siapa orangnya. Soyun pergi tanpa mendapatkan info siapa Jongpa sebenarnya. 괜히 냄새 맡은 게 아니었어. 여기까지 한 줄은 몰랐네요. Kini mereka tahu bahwa pencetus ide untuk melakukan olah perkara ternyata Jongpa alias Ji-hun. Jadi sebenarnya siapa yang ditarget oleh Ji-hun? Jika pihak sekolah, mana mungkin karena ayahnya yang jadi ketua yayasan. Mereka dikejutkan dengan kabar bahwa kepala sekolah akan kembali bertugas. 했다니까 교장실 들어가는 거? 교장. Belum juga persidangan keempat dimulai, Bu Guru Tengil meminta mereka untuk menandatangani pembubaran grup sidang mereka. Karena mereka menolak untuk tanda tangan, Bu Guru memutuskan untuk menskor mereka selama seminggu, hingga mereka menandatangani pembubaran grup. Hal ini berdasarkan aturan sekolah yang baru. 일석 정지 일주일이면 행동을 주도했는지요? Beberapa saat kemudian, pengumuman skorsing tertempel. Seseorang bernama Lee Jong-woo menemui Soyun. Dia meminta Soyun untuk bersaksi pada persidangan berikutnya, karena dia tak yakin jika Soo bundir. 재판 얘기 들었는데 아무래도 자살 같지 않아서. Di masa lalu, Soo pernah memberitahukan pada Jong-woo bahwa dia akan menghilang dari sekolah. 출석 정지? 아니로 막 징계를 내려? Berita skorsing Soyun membuat ibunya ngoceh-ngoceh, karena alasan sekolah hanya dibuat-buat saja. 이 와중에 Di tempat lain, Pak So-chul menemui Soyun. Dia menyesal pihak sekolah telah memberikan skorsing pada mereka. Perintah itu datang dari Pak Han. Lalu Soyun menemui Ji-hun untuk memberitahukan tentang hukuman mereka. 한지훈 학생 아빠인 거? 한지훈 오빠가 누군데요? Anehnya mengapa Ji-hun tak diskor padahal di bawah yayasan yang sama. 걔만 아무 일도 없는 게 이상하지 않아? 넌 학교에서 별다른 얘기 없었어. Saat ayahnya tiba di rumah, Ji-hun menanyakan perihal skorsing teman-temannya mengapa hanya dirinya yang tak dikenai sanksi. 왜 저만 징계 대상이 아니냐고요. 학교 교칙이야. 니네 학교가 아니잖아. Padahal mereka satu grup. Tentu ayahnya berdalih jika peraturan sekolah mereka berbeda. Ji-hun mengancam tak akan masuk sekolah hingga skorsing teman-temannya dicabut, atau dia akan mengungkapkan jati dirinya jika Ji-hun hanyalah anak seorang pembunuh. Selain itu dia juga tahu dari Soo tentang rahasia ayahnya. 아무것도 모를 거라 생각하시죠. Gara-gara skorsing, hubungan Ji-hun dan ayahnya jadi tak harmonis. Di masa lalu, Soo memberitahukan rahasia ayahnya. Esok hari mereka bersepakat untuk melanjutkan sidang terakhir, dan Soyun dipanggil Pak Han. 네 번째 재판이나 잘 준비해. 파이팅 외쳐도 여기까지 잘 들릴 거야. 네. 밥 먹어라. 아빠 카드 줄게. Di masa lalu, saat sedang makan malam, Ji-hun begitu mengkhawatirkan Soo karena dia tak masuk sekolah lagi. 자꾸 알 수 없는 얘기를 하는데 Keluhan ini disampaikan Pak Han pada Soo. Bukannya menjawab, Soo malah menjelaskan status Ji-hun yang anak seorang pembunuh dan kini jadi anak adopsi Pak Han. 검사 그만둔 것도 이제 저 말고 Bahkan hingga berhenti dari jaksa karena takut jika Ji-hun akan terus mengingat masa buruknya. 걔도 알아야 하잖아요. Tak hanya itu, Soo mengancam Pak Han akan memberitahukan Ji-hun tentang ayahnya yang memiliki rahasia keburukan mengelola sekolah. 영웅 노릇 좀 했다고 네가 특별하다고 착각. Ancaman ini tentu membuat Pak Han jadi marah. Dia melarang Soo untuk menemui anaknya lagi. Sidang keempat akan segera dimulai. Murid-murid dilarang untuk hadir di sidang mereka. 방청해주시는 여러분, 정말 많이 감사합니다. Sidang ini tak menghadirkan terdakwa hanya untuk mengetahui kebenaran tentang kematian Soo. Saksi yang dihadirkan bernama Lee Jong-woo, seorang mantan guru seni di sekolah mereka dengan status kontrak. Soyun dan kawan-kawan terkejut mengetahui Jongpa adalah Soo. 소우가 전국고 파수꾼 운영자였습니다. Sementara beberapa teman-teman mereka belajar di kelas karena tak mau mengikuti sidang lanjutan. 관심 받는 걸 싫어하기도 했고요. Soyun heran karena medsos Jongpa masih aktif hingga sekarang. Menurut Jong-woo, kini temannya yang melanjutkan medsosnya tersebut. Soo orang yang tidak suka menjadi perhatian. Itu sebabnya dia menyembunyikan namanya. Dia juga lebih menyukai berteman di dunia maya. 다들 아시다시피 굉장히 열광적이었잖아요. 학교와 갈등을 겪었다고 하셨는데요. Hingga Jongpa begitu populer di dunia maya. Bahkan ada banyak teman-teman yang ingin Jongpa menjadi penasehatnya karena selalu memberikan solusi. Alasan sebenarnya, Soo tak masuk sekolah karena diancam untuk dipindahkan sekolahnya oleh yayasan.
setelah memposting data rahasia jauh sebelum kasus perkelahian di laboratorium terjadi. 서울로 전학시키려고 했던 게. 재판에서 그 얘기가 나왔습니다. Setelah sidang dilanjutkan, barulah teman-teman pada kabur dari kelas untuk melihat sidang. 우리 말고 다른 애들도 다 뛰쳐나왔어. 전 교감 겸 Sidang selanjutnya menghadirkan kembali Pak Sochul yang telah dipecat dari sekolah. Kini dia berbalik memojokkan sekolah karena ulah ketua yayasan. 징계를 받은 겁니다. 그가 종용받았다는 증언을 하셨습니다. 네, 사실입니다. Dan membenarkan Sowu diancam untuk dikeluarkan dari sekolah karena memposting rahasia sekolah. Sebuah cover VIP yang berisi murid-murid dengan perlakuan khusus. Ji-hoon jadi kesal mengetahui bahwa semua itu ulah ayahnya yang telah menyuruh Sowu dikeluarkan dari sekolah. 결정한 사람이 누구냐고. 한경문 법무팀장이요. Dan Ji-hoon pun menemui ayahnya. Kini mereka tahu ada perlakuan khusus murid-murid dengan status VIP. 학교 안 갔어? 내가 안 나가는 거 아니야. Ji-hoon mengingat kembali di saat Sowu tak mau masuk sekolah. Saat akan bersaksi, si kakek pemilik toko di dekat telepon umum bertemu dengan Ji-hoon, murid sekolah yang pernah dilihatnya menangis. 검사 측 세 번째 증인입니다. Sidang akan dilanjutkan kembali. Karena situasi sudah semakin rumit, maka Pak Han harus mengklarifikasi dalam persidangan mereka. 신뢰할 수 없는 증언입니다. 학폭위 규정을 위반해서. Tentu Pak Han membantah jika dia telah menyuruh Sowu untuk pindah sekolah. Pak Sochul diberhentikan juga karena melanggar peraturan komite, sementara untuk Pak Jongwo karena kontraknya tadi diperpanjang. 군이라는 걸 밝힌 적이 없는데요. 도관 없는 비방의 글을 올리는 익명의 커뮤니티였습니다. Sebagai ketua yayasan, dia telah menyelidiki akun Jongpa karena ada potensi resiko akan membuat kegaduhan di sekolah. Dalam sidang, Pak Han terus membantah. Ji-hoon memperlihatkan daftar murid yang dikategorikan VIP. 입학 명단이 존재한다는 것을 서류 사진입니다. 증명해 줄 수 있겠습니까? Tentu membuat semuanya terperangah karena rumor ini memang benar-benar ada. Lagi-lagi, Pak Han tetap bersikukuh bahwa tak ada perlakuan khusus pada murid-murid, karena siapapun dapat membuat daftar tersebut. 된 종이 한 장에 불과합니다. 누구라도 간단하게 만들어낼 수 있는. Si kakek bertemu dengan Soyun dan memberitahukan bahwa murid yang menelepon dan menangis di telepon umum tempo hari di dekat tokonya itu ternyata Ji-hoon. 인사도 오던데. Soyun kini menemukan murid yang memang sedang dicarinya yang telah menghubungi Sowu di malam kematiannya. Dia harus menjadikan murid ini sebagai saksi agar mereka mengetahui apa yang telah disembunyikannya. Besok hari persidangan terakhir dan mereka harus membuat kesimpulan. 부정입학 사실이야. Eugene baru mengetahui jika namanya terdaftar jadi murid VIP. Dia memberitahukan bahwa ayahnya berteman dengan kepala sekolah. Seseorang pasti tak diterima di sekolah itu karena kursinya diambil olehnya. Padahal dia tak memenuhi klasifikasi. 똑같은 전국과 학생인 거 진짜. Sidang terakhir akan segera dimulai. Soyun menjelaskan bahwa sidang kali ini tak akan menuduhkan saksi namun terdakwa baru. 재판을 방청해 주시는 여러분. Ocehannya ini membuat penonton terkejut, apalagi Ji-hoon si pengacara yang jadi terdakwanya. 새로운 피고인입니다. 앉아주세요. 준호. 하는 거야? 한준이 왜? Di rumahnya, Ji-hoon ingin agar ayahnya berterus terang tentang apa yang terjadi. Dia memahami jika di persidangan ayahnya tak mau berterus terang. 아빠가 저 다시 찾아오셨잖아요. 피고인으로 재판 나가요. Hal ini diperlukan karena besok dia akan jadi terdakwa di pengadilan untuk memberitahukan apa yang terjadi. 재단 한경문입니다. 부탁 드릴 일이 있습니다. Dalam keterangannya, Ji-hoon memang bertemu dengan Sowu di atap sekolah di malam kematiannya. Dan kelima panggilan telepon pada Sowu memang dari Ji-hoon di sebuah telepon umum di 5 tempat yang berbeda. Karena dia sudah berjanji untuk menelponnya. 전화를 하는 거였습니다. 이 장소들은 어떻게 정해졌나요? 의미가 있는 장소들이었습니다. Kelima lokasi itu dipilih karena memiliki kenangan pahit baginya. Telepon umum pertama di dekat rumahnya, di mana 11 tahun lalu ayahnya memukuli ibunya hingga tewas. Satu-satunya saksi kejadian itu adalah dirinya yang masih berusia 7 tahun. Beberapa saat setelah itu, dia tinggal di panti asuhan, hingga Pak Jaksa yang menangani kasusnya mengadopsinya. Tak mudah untuk melupakan masa pahit itu. 겪은 게 얼마나 끔찍한 일이었는지 그게 쉽게 벗어날 수 없는 기억이었습니다. Sampai akhirnya dia harus dirawat psikologis saat kelas 7 SMP. Dia selalu mengalami halusinasi, sulit tidur, dan selalu ingin bundir.
Saat mengikuti terapi, dia bertemu dengan Sowu yang sama-sama sedang dirawat. 첫 번째 장소는 제가 살고 있는 집 앞이었습니다. Lokasi kedua telepon umum di dekat kantor polisi, di mana dia melaporkan ayahnya. Dan lokasi ketiga tempat upacara pemakaman ibunya. Lokasi keempat di rumah Abu di mana ibunya dimakamkan. Dan lokasi terakhir di dekat toko milik si kakek yang dekat dengan rumahnya. 저녁에 소우가 전국고 파수꾼 계정으로 Di malam itu, Sowu mengirimkan pesan padanya dengan akun Jongpa agar dia menghubunginya dari telepon umum. 피고인은 조금만 기다려달라고 했습니다. Sowu meminta alasan mengapa dia harus tetap bertahan hidup. Merasa ada yang tak beres, Ji-hun meminta menunggunya untuk bertemu. Beberapa bulan sebelumnya, Sowu memang sudah terlihat seperti menghadapi kesulitan. Dia menyadari memang malam itu sudah waktunya. Namun Ji-hun harus berusaha membatalkan niat bundirnya. 를 떠올려도 아무렇지 않다. 인간은 괜찮아질 거라고. Karena pengalaman pahit yang dia juga alami akan menghilang rasa sakitnya seiring dengan berjalannya waktu. Walau di beberapa lokasi akan terasa sakit kembali, Sowu ingin Ji-hun masuk ke rumah lamanya, 그 사건이 일어났던 옛날 집이었는데 원래 정했던 건 di mana pembunuhan itu terjadi. Namun Ji-hun tak sanggup melakukannya. Oleh sebab itu dia pulang ke rumah dan menelponnya dari telepon umum di dekat rumahnya guna memberitahukan Sowu bahwa dia tak sanggup melakukan permintaannya. Saat itulah Sowu mengajaknya untuk bertemu di atap sekolah. Dan dia merasa gagal untuk membatalkan niat Sowu. 옥상은 왜? 이소군을 만나게 된 건가요? 네. Soyun memberitahukan bahwa Jongpala yang menyuruhnya untuk melakukan olah TKP guna mengungkapkan segalanya. 그게 본인임을 인정합니까? 네. 12월 25일 밤 12시 Dalam sidang lanjutan, Ji-hun mengakui bahwa dirinya lah yang tertangkap rekaman dashboard malam itu. Setelah bertemu Sowu di atap gedung, Ji-hun memintanya untuk segera turun. Namun si Sowu tak mau mendengarnya. Sowu menceritakan bahwa Pak Han telah berlaku kotor dalam pekerjaannya. 왔어? 내려와. 장난하지 말고. 그게 니네 아빠 얘기여도? 무슨 뜻이야? Dia membenci Pak Han bahkan dirinya sendiri. Karena Sowu sulit diajak bicara lagi, akhirnya Ji-hun menyuruhnya terserah dia mau melakukan apapun sambil pergi meninggalkannya. 알았어, 내려와. 나 죽을 거야. 너 가면 Malam itu dia tak mendengar apapun hingga tiba di rumah. 를 어떻게 빠져나왔는지는 확인하고 싶지 않았습니까? 들리지 않았습니다. Keesokan harinya dia baru mengecek situasi sekolah. Alasan Ji-hun ingin melakukan olah perkara dikarenakan ada 3 tujuan. 자살이라고 확신할 수 없었습니다. Yang pertama untuk membuktikan bahwa Wohyuk tak bersalah karena dia tak berani bersuara tentang kejadian sebenarnya. Yang kedua, dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sowu. Yang ternyata dia merasa terganggu dengan daftar PIP di sekolah. 아닌 건 아닌 거잖아. 아니라고 짜증도 내고 했는데요. 학교는 사회의 필요하기다. 소우가 이런 글을 올린 적이 있었습니다. Di luar dugaan, dia berkelahi dengan Wohyuk hingga akhirnya dia tak mau lagi sekolah. Sekolah mengancam untuk memindahkan ke sekolah baru. Tujuan ketiga hanya ingin mengkonfirmasi apakah bundirnya Sowu karena ulahnya. Alasannya malam itu dia tak bisa mengontrol emosinya untuk menyuruhnya mati saja. Dan rupanya dia benar-benar melakukannya. Haduh. Junjong memberitahukan pada saat menemukan mayat Sowu, dia melihat Ji-hun berdiri dan menangis melihat mayat Sowu. Junjong menolak jika Ji-hun yang telah membunuhnya. Soyun menghadirkan kembali Pak Han untuk bersaksi karena keinginannya sendiri. 증인은 무엇을 증언하기 위해 이소우 죽음엔 어떠한 책임도 없습니다. 사실입니다. Pak Han menjelaskan bahwa sebagian persidangan ini benar. Dia mengakui jika memang ada murid PIP di sekolah, bahkan dengan membayar lebih, murid akan mendapatkan soal ujian serta manipulasi nilai. 부정 입학뿐만 아니었습니다. 시험 답안지를 유출해 Mereka pun kebal hukum di sekolah. Sowu telah menemukan daftar PIP itu hingga akhirnya Pak Han terpaksa harus memindahkan sekolahnya. Karena Sowu menolak, maka dia mengeluarkannya dari sekolah. 화학실 사건 직후에도 만났습니다. 수락하지 않았고요. 지시했습니다. Dia telah mengusik wewenangnya sebagai ketua yayasan. Sowu bersikeras bahwa dirinya lah yang benar sedangkan semua orang salah. Alasan Sowu bundir karena pihak sekolah dan yayasan kekeh menyembunyikan tindakan korupsi mereka. 상대는 틀렸다는 확신을 갖고 마지막으로 묻겠습니다. Pak Han mengakui kesalahannya tersebut.
Karena tak ada lagi yang mau melakukan pemeriksaan silang, maka hakim menutup kasus tersebut dan persidangan pun berakhir. 모든 심리를 종료합니다. 아닙니다. Pahan menyerahkan diri pada polisi dan menangkap pejabat sekolah yang terlibat. Di tempat lain, para juri sedang melakukan rapat. Dan putusan ini diumumkan. Han Ji-hun dinyatakan tak bersalah. 무죄. 무죄를 선고합니다. Selain itu, sekolah juga telah melakukan korupsi bertahun-tahun dengan memanfaatkan sistem pendidikan dan tak memperlakukan adil terhadap Sowoo, yang telah memberikan wadah bagi para siswa melalui jongpak di media sosialnya. Dengan kata lain, juri memutuskan SMA Jongkook pun bersalah. 전국고등학교와 재단 유죄를 선고합니다.